Menurutku ketika kita berbicara tentang arsitektur, itu sebenarnya kita ngomongin tentang manusia yang akan menempati tempat tersebut. Yang jadi acuan adalah penggunanya nih. Bisa jadi penggunanya itu bukan cuma manusia aja. Pada intinya tetap kita mengacu pada segi manusianya. Nama saya Lintang, dan saya seorang arsitek muda. Menurutku, cara setiap arsitek itu kan beda-beda. Value setiap arsitek beda-beda, stylenya beda-beda. Nah, kalau aku dalam mendesain sebuah bangunan, aku mengacu pada 3 hal, yaitu keamanan, ke segi fungsi, sama estetika nih. Jadi sebuah bangunan itu pertama harus aman, dia harus perform, dia harus berfungsi sesuai dengan fungsinya, sama dia itu harus indah untuk dipandang. Nah, untuk cara mendesain itu kan ada prosesnya nih. Nah, untuk prosesnya sendiri itu kita urut, kita ada punya datanya dulu. Lalu dari data kita bisa mengolah, kita dapat isu, lalu kita dapat permasalahan. Nah, dari permasalahan kita membuat solusinya. Nah, urutan-urutan ini yang menurutku membentuk karya arsitektur yang baik. Jadi kita harus bisa menyediakan solusi dari sebuah permasalahan yang ada. Jadi kita lagi ada project design di Semarang. Kliennya ini adalah seorang ibu rumah tangga, sudah punya 2 anak, dan dia juga adalah seorang guru piano nih. Dia guru yang mengajar piano, dia suka musik, anak-anaknya sudah usia SMP, SMA, jadi mereka keluarga itu adalah keluarga yang aktif, sama ketika sehari-hari di rumah. Halo, perkenalkan nama saya Dimitriu. Di sini saya merupakan seorang arsitek, ya junior arsitek, bisa disebut junior arsitek karena baru lulus kemarin. Jadi sebelum kita mulai desain dan sebagainya, kan klien datang nih, otomatis kita kan nanti akan diajak untuk mengunjungi tapak di mana bangunan nantinya akan terbangun. Jadi di tapak tersebut kita dapat banyak data-data nih, contohnya seperti gambar lingkungan sekitar, lalu ukuran tapaknya, lalu juga denah kasar yang secara langsung kita gambar di sana karena waktu ibunya menceritakan dia pengennya seperti apa, kita kan otomatis juga harus memberikan gambaran, oh setidaknya kayak gini Bu nanti rumahnya. Nah, jadi nanti kalau semisal kalian setuju kan kita juga bisa memakai denah tersebut menjadi pedoman. Di pertemuan awal ini kita juga mencatat apa saja keinginan klien yang emang harus terwujud dalam rumah ini, terus juga apa saja yang dibutuhkan. Project ini kita mendesain sebuah rumah yang fungsinya hanya untuk bersantai, jadi bukan rumah utama nih. Nah, karena fungsinya adalah untuk bersantai, jadi ada kegiatan-kegiatan khusus yang hanya dilakukan di rumah ini. Nah, si klien ini, terutama ibu rumah tangga ini, adalah orang yang sering berkegiatan di rumah. Nah, dia punya hobi itu cocok tanam. Sama satunya lagi itu dia adalah seorang guru mengajar piano kan gitu. Nah, maka dari itu di rumah ini ada satu ruangan utama yang namanya itu hobi room. Nah, di situ itu tuh kita menaruh, ada alat musik, ada tempat untuk membaca, ada tempat untuk berkegiatan sama keluarga, sama mereka adalah tipikal keluarga yang punya hobi untuk menonton. Nah, jadi ada satu area juga yang mana difungsikan khusus untuk tempat mereka nonton bareng nih. Kita mendesain gimana caranya supaya kegiatan-kegiatan khusus tadi itu bisa terprovide dengan baik.
Untuk klien kita sendiri ini, beliau punya request yang cukup banyak dan unik. Jadi beliau tetap ingin rumah ini ada kamar tidurnya, tetap ada dapurnya, tetap ada kamar mandi, ruang cuci seperti rumah-rumah biasanya. Cuma ada beberapa request yang cukup menarik, seperti dia minta ada kursi yang menyatu dengan jendela, ada fasadnya dia ingin warnanya tuh hitam, yang mana cukup jarang di Indonesia rumah warnanya hitam kan gitu. Lalu ada juga dia minta ingin ada, jadi ketika kita survei di sana itu kondisinya lahan tuh terbagi dua, total luas lahan kan 16 kali 20. Nah itu kita bagi dua jadi 8 kali 20. Nah di situ sudah ada 2 pohon nih. Nah dia ingin salah satu pohonnya itu dipertahankan. Nah karena beliau ini adalah orang yang suka dengan tanaman, kita berinisiatif kayaknya seru kalau kita kasih ada inner court di dalam. Nah jadi di situ kita naruh ada taman yang bisa ada pohonnya di tengah-tengah. Untuk progres desainnya saat ini sudah hampir selesai, sudah masuk tahap revisi juga. Jadi sepanjang perjalanan desain ini kita sudah melalui banyak tahap. Jadi harapannya semoga rumah ini nantinya bisa masuk ke tahap pembangunan.